Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadirin wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakhadatin Nabi Mustafa wa Rasulullah kita wa Rasulullah wa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umayla jami sahaba jami mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina, khususan mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumihi fid dharaini tsumma al-fatihah. Khususan muassis hadhil ma'idin serta syukur binadi zaman Allah tabasyarahu bil maghfirati wa rahmati wa lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur di pagi hari kita bisa bertemu bersuara muajalah bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tolak kewajiban tolakul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Syarah Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala innahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah fayaqilu tahtaha wa yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Rawi Imam Al-Bazzar fi Sunani. Wallahu a'lam bi muradihi. Bermula dari Abdullah ibnu
Umar radhiyallahu anhu annahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah, bahwasanya beliau mendatangi sebuah pohon antara Mekah dan Madinah. Fayaqilu tahta, kemudian dia tidur siang di bawahnya. Wa yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dan menyatakan bahwa Rasulullah pun sama melakukan hal yang sama, yaitu tidur juga di bawah pohon itu. Jadi yang dimaksud hadis ini merujuk pada kisah Rasulullah SAW. Itu beliau pernah tidur di pohon as, yaitu tepatnya di Hudaybiyah, dalam melakukan perjalanan untuk umroh pada tahun ke-6. Jadi yang beliau lakukan atau yang Rasul lakukan ini bagian dari persiapan damai atau sulhul Hudaybiyah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi pohon yang dimaksud berada di Hudaybiyah itu terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Rasul pada saat itu bersama kaum muslimin pengen umroh, bukan pengen perang. Akan tetapi ada pelanggaran yang dilanggar oleh kaum kafir. Fayaqilu tahta, lalu beliau tidur ringan. Tidur itu kalau tidurnya sedikit sebentar, tidur ringan di bawah pohon tersebut. Ini untuk apa? Ini menunjukkan kepasrahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya pengen umroh, ternyata di tengah jalan dijaga sama kaum kafir Quraisy, dan Rasul tidur di bawah pohon tersebut untuk menunjukkan kepasrahan kepada Allah. Dan kisah ini melambangkan keteguhan, kesabaran, dan juga kepemimpinan Rasul dalam menghadapi tantangan juga musuh. Jadi Nabi tenang, istirahat di bawah pohon. Jadi betul diingat, gak semua pohon yang ada di kota Mekah dan Madinah itu pohonnya sama. Jadi dari kisah di sini terjadi peristiwa yang spesifik, yaitu saat negosiasi untuk perjanjian Hudaybiyah. Makanya kalau kita melihat latar belakang perjanjian Hudaybiyah itu, jadi mulanya Rasul pengen umroh sama sahabat di tahun ke-6. Kenapa? Karena Rasulullah mimpi. Kemudian dalam mimpinya itu memberitahu kepada umat Islam bahwa mereka akan melakukan ibadah umroh. Sehingga dalam Al-Quran tertulis, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qaribah. Rasul Allah telah membenarkan mimpinya Rasul bil haqqi, dengan benar, la tadkhulunal masjidal haram, akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah aminina muhallikin, aman, kemudian memotong rambut muhallikin dalam mimpi itu. Fa'alima ma lam ta'lamu, dia enggak tahu apa yang terjadi. Jadi dalam mimpi itu Rasul bersama 1.400 sahabat pengen ke Mekah untuk umroh. Namun kaum kafir Quraisy terus menerus mengusik kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk menghalangi kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan untuk ke Mekah. Rombongan Nabi sempat melewati rintangan, juga bisa menghindari dari bentrokan pada waktu itu. Akan tetapi kaum Quraisy pada saat itu hingga akhirnya bertemu di Hudaybiyah dan memutuskan untuk
Kenapa? Karena setelah 2 tahun perjanjian, jumlah yang memeluk agama Islam semakin meningkat. Pada awalnya sahabat dengan contoh. Kemudian kesepakatan ini dilanggar oleh kaum kafir Quraisy yang berujung penaklukan kota Mekah. Itu seperti itu mulanya Rasulullah beristirahat yang kini di pohon untuk menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-darain an Anas ibni Sirin radhiyallahu anhu kuntu ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma bi Arafat falamma kana hina raha ruhtu ma'ahu hatta imam fasalla ma'ahu al-ula wal asr thumma waqafa wa ana wa ashabun li hatta afadul imam wa afatna ma'ahu hatta intaha ila al-madiq duna ma'zamain wa ana khawa'an wa anakhna wa nahnu nasibu annahu yuridu an yusalliha wa qala gulamahu alladhi yumsiku rahilatahu innahu laisa yuridu shalah walakinnahu dzakara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila hadzal makan qada hajatahu fa huwa yuhibbu an yaqdiya hajatahu wa Imam Ahmad fi musnadi wallahu a'lamu bil muradi. Bermula dari Anas ibni Sirin radhiyallahu anhu. Kuntu ma'a ibni Umar. Aku pernah bersama Ibnu Umar di Arafat, yaitu di Arafah. Falamma kana hin, beberapa saat kemudian dia berjalan. Rohtu ma'ahu, dan aku pun pergi bersama imam itu mengiringinya. Hatta atal imam, sehingga sampai imam fasalla ma'ahu al-ula, kemudian sholat bersamanya, sholat zuhur dan asar. Summa waqafa wa ana ashabun, kemudian dia berdiri dan aku juga dan bersama beberapa temanku. Hatta afadhal imam, sampai imam itu, imam haji maksudnya, bergerak meninggalkan Arafah dan kami pun meninggalkan bersamanya. Ketika sampai Ibnu Umar tiba di jalan yang sempit sebelum Mazimain, beliau menundukkan ontanya dan kami pun menundukkan ontanya. Kami kira itu hendak mendirikan sholat, lalu pelayan itu menuntun ontanya, kemudian berkata, kata pelayan itu, dia tidak hendak mendirikan sholat, akan tetapi dia ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat beliau pernah menunaikan hajatnya, maka dia pun ingin menunaikan hajatnya. Ini merupakan asar as-sahabi. Asar itu ma'udhiba as-sahabi la sahabi awil tabi'i. Asar itu perkataan atau perbuatan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi dalam asar ini sahabat Anas ibn Sirin mendengar perkataan Sirin. Kenapa? Tidak mengikuti imam, tapi mengikuti Ibnu Umar. Jadi pada hadis minggu yang lalu, Abdullah Ibnu Umar itu
pernah lewat suatu tempat, padahal tempat itu bisa dilalui lurus atau belok misalnya. Tapi karena Rasulullah pada saat itu melalui tempat itu, Rasulullah lurus aja, nggak belok, padahal bisa jalan belok juga. Tapi Rasulullah lurus aja. Sahabat pada nanya, kenapa Abdullah bin Ubay melakukan seperti itu? Saya pernah melihat Rasulullah jalan lewat sini lurus aja nggak belok, padahal kudunya belok juga bisa. Itu namanya apa? Mencontoh sunnah dari yang sekecil-kecilnya. Makanya ini bisa diartikan, bisa jadi jalan itu bisa dilalui ketika kita lagi sholat Idul Fitri. Itu disuruh tuh, misalnya pergi lewat sebelah kanan, pulangnya lewat jalan yang sebelah kiri. Nah itu seperti itu. Di sini pun ketika haji begitu. Sahabat Anas bin Sirin mendengar kanan Ibnu Sirin tidak mengikuti imam tapi mengikuti Ibnu Umar. Ini menunjukkan bahwa seorang boleh mengikuti, menjadi makmum orang lain meskipun orang tersebut bukan imam. Dalam sholat tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan atau mungkin ada yang lebih bagus, lebih benar. Jadi lubul asal di sini sahabat Ibnu Umar di Arafah setelah itu berjalan. Ibnu Umar berjalan, kemudian sholat zuhur serta asar bersama imam dengan pemimpin sholat. Jadi sholatnya sama. Jadi kalau zuhur asar itu sebelum Arafah itu, sebelum khutbah Arafah, baru sholat zuhur asar itu dijamaah sama. Akan tetapi setelah selesai imam selesai, Ibnu Umar tidak langsung meninggalkan Arafah. Jadi lewat jalan yang lain. Ini sikap sahabat pada saat itu apa? Meninggalkan Arafah hanya setelah Ibnu Umar pergi bersama rombongan yang lain, gak mengikuti imamnya. Jadi waktu sholat sama-sama, giliran pulang beda-beda jalan. Karena kalau yang haji itu macam-macam jalan bisa dilewati, nggak satu jalan aja. Ternyata ini mencontoh daripada Abdullah Ibnu Umar. Jadi makna asar di sini menggambarkan bahwa seorang sahabat, saat itu Abu Umar sebagai makmum diperbolehkan mengikuti seorang yang dianggap lebih berilmu dalam memiliki pemahaman, dan itu lebih baik. Bahkan ketika sholat pun boleh ada yang lebih alim dari itu, silakan suruh yang itu seperti itu. Jadi ketika secara hukum sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu secara hukum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi bidaraini an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laysa lahu minhu wa huwa raddun. Rawi Imam Bukhari wa Muslim wa Imam Dawud. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa
wa man sana'a amara ala ghairi amrina wa huwa raddun. Siapa yang membuat suatu ajaran yang tidak berdasarkan agama, maka ia tertolak. Wa fi riwayat Ibnu Majah dan Imam Muslim, man amila amalan laisa lahu amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari oleh agama, maka dia akan tertolak. Wallahu a'lamu bi-muradi. Hadis ini kalau kita membuka kitab Al-Wafi Sarah Imam Nawawi ada masjid. Hadis ini merupakan dasar penting dalam syariat Islam untuk menolak perbuatan bid'ah atau mengada-ngada. Kemudian hadis ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian menolak bentuk inovasi yang tidak selaras dengan syariat. Intinya apa? Semua amalan, khususnya amalan ibadah atau ajaran baru yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, maka bisa saja tertolak. Jadi menjaga kemurnian. Fahuwa raddun. Dalam hadis ini maka tertolak, artinya tertolak, amalan itu tidak diterima. Amalan itu tidak ada nilai di hadapan Allah meskipun pelakunya itu atau menjalankan itu kebaikan. Makanya pada hadis yang kemarin kita pernah baca, orang mengerjakan suatu amalan, amalannya itu banyak, tapi gak ada sumbernya, Nabi gak ngajarin. Maka amalan itu lebih bagus daripada orang mengerjakan amalan kecil tapi ada perintah dari Nabi. Kita punya amalan banyak tapi berat, memberatkan kita. Sementara dari Nabi ada yang ringan, itu lebih bagus, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dicontohkan orang yang tidur, dia tidur, kemudian dia tidurnya itu tahu dengan yang diajarkan Rasul cara tidur. Kan Nabi pernah pesan, contoh sama Sayyidah Aisyah. Aisyah kalau mau tidur jangan lupa khotamin Quran. Kalau mau tidur jangan lupa haji dulu. Gimana caranya umroh haji dulu dan khotam Quran? Disuruh tuh sebelum tidur disuruh baca Al-Ikhlas. Setelah ikhlas baca sholawat, kamu bacakan ampun kepada orang muslimin. Kemudian kamu bacakan tasbih, maka kamu sama dengan berkhotam Quran dan berhaji pada saat itu bagi yang belum berhaji. Itu kan tidur doang bagus. Dibanding kamu mengerjakan amalan yang berat, tapi itu tidak diajarkan. Artinya apa? Amalan sunnah walaupun lebih kecil itu akan lebih diterima oleh Allah dibanding amalan yang berat tapi tidak ada dasarnya. Makanya seorang yang minum, contohnya orang minum baca bismillah dalam hadis, kita minum baca bismillah kata Nabi, Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya ibu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Allah ridho pada saat itu kan. Itu diartikan sama ulama-ulama tasawuf apa? Orang itu ketika sudah dapat ridho Allah tidak terasa. Pada saat itu orang itu sudah mendapat derajat kewalian dari Allah. Kan sederhana. Kenapa? Dalam keridhaan Allah itu ada surganya Allah. Sebab minum aja kita bisa dapat keridhaan Allah. Asalkan apa? Baca bismillah. Asalkan apa? Ditutup dengan alhamdulillah. Itu artinya itu. Jadi amalan ringan itu indah, kecil ringan, tapi ada dari Rasul. Itu nanti kan di saat bismillah
ada keberkahan, selesainya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah yang berat-berat, ringan kan? Itu seperti itu. Wa man ahdasa fi amrina, atau man ahdasa fi amrina. Maksudnya apa? Siapa yang membuat ajaran baru dalam Islam? Maksudnya urusan agama Islam. Laisa minhu, yang bukan darinya atau bukan dari Islam, menunjuk kepada sesuatu yang tidak berasal dari Islam atau tidak bersumber dari Al-Quran, Sunnah, juga hikmah dan kias pada saat itu. Hadis ini menjadi dalil untuk menolak berbagai macam bid'ah. Artinya apa? Menciptakan ajaran baru dalam agama tanpa ada landasan syariat. Contoh, ada bid'ah yang tertolak. Dia melakukan ibadah dengan cara sesuai dengan tidak tuntunan. Dia pengen dekat kepada Allah, tapi cara dia sambil minum khamar. Jadi kagak. Dia kata nggak bisa. Orang mau baca sholat kagak sah, kagak diterima. Atau mungkin sholat dengan gerakan yang menyalahi syariat. Gerakannya ditambah-tambah dalam sholat itu. Mungkin ditambah rakaatnya biar lebih dekat lagi sama Allah, nggak bisa. Udah dilebih-lebihkan. Ini yang tertolak contohnya, maka dikatakan syai'ah. Ada juga yang diterima. Ini pernah sahabat mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar. Kumpulin dulu tuh Al-Quran, karena pada saat itu penghafal Al-Quran sudah mulai kurang. Kemudian setelah itu apa? Di masa Sayyidina Utsman bin Affan itu distandarkan Al-Quran. Makanya ada mushaf Utsman distandari. Kemudian ini disusul setelah itu. Ini contoh inovasi yang diterima dan didukung oleh syariat. Jadi dalam hadis ini, fungsi hadis ini menjaga kemurnian Islam dan menolak segala kemungkaran inovasi dalam agama. Jadi yang baru-baru kalau melanggar itu ada kemungkaran yang nggak boleh. Kalau yang sifatnya tadi yang dijalani oleh sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Utsman bin Affan, mengumpulkan kemudian menyusun Al-Quran, itu boleh diterima. Kenapa? Karena hal ini didukung oleh dalil syariat. Khawatir nanti yang penghafal Quran udah nggak ada, yang belum hafal, bagaimana cara menghafal dan menjaga Al-Quran. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-daraini an Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat aynahu wa ala sautahu washtadda ghadabahu wa ka'annahu mundirul jaysh yaqulu sabbahakum wa massa'akum wa yaqulu bu'ithtu ana wasa'atu ka hay'ataini yaqruna baina isba'i as-sabawi wal wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu bid'ah dhalalah thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'min min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dinan aw doya'an fa ilayya wa alayya
Rawal Imam Muslim fi Sahih wa Ibnu Majah fi Sunan. Wallahu a'lamu bi muradi. Bermula dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainahu. Rasul kalau khutbah itu matanya merah. Wa ala lagi bungkusin khutbah atau ceramah. sorot, tapi jangan banyak gerak, diem aja begini tuh. Wa ala suaranya kudu keras. Jadi kalau khotib suaranya kudu kencang keras, matanya merah. Begini. Makanya kudu sempurna berdiri yang khotib itu. Wasyadda qulubuh, dan marahnya memuncak. Harus lurus. Udah sih. Karena mundirun jaish, Diem aja. seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada pasukan. Yaqulu saffa'akum wa wasa'akum. Musuh sudah mendatangi kalian di pagi hari dan sore hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus sementara antara aku dengan kiamat seperti ini, menyandingkan tangan seperti dua jarinya, yaitu telunjuk jari tengah. Jadi kiamat itu tetap seperti dua jari, telunjuk dan jari tengah. Makanya kalau orang lagi khutbah, kalau bicara kiamat, bicara yang sedih, merah matanya, semangat suaranya, ala tinggi suaranya, wasqadda qurbahu, dan juga tegas seperti ini. Kemudian bersabda, amma ba'du, fa inna khairal hadi kitabillah. Sebaik-baiknya kita ucapan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadis, sebaik-baiknya perkataan adalah kitab, ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi, adapun sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kadang-kadang perkataan ulama pun boleh kita masukkan. Sebab dalam tafsir, dalam hadis pasti ada pentafsiran dari ulama. Kalau kita belum bisa mentafsirkan dari hadis langsung al-tafsir Al-Quran atau hadis, jadi masukkan kata-kata ulama. Jangan sampai kita mentafsirkan sendiri. Sebab orang mau jadi syarat mufassir itu ada syaratnya. Apal Quran, apal asbabun nuzul, asbabul wurud, apal hadis, nasih mansuh, au ilmu balaghah. Jadi nggak sembarangan. Boleh masuk itu pentafsiran. Kalau misalnya perkataan Imam Ibnu Katsir itu silahkan dimasukin. Jangan kita main mentafsirkan sendiri, sebab nanti akan salah paham. Kemudian hadis Nabi-nya dijelaskan dengan siapa. Jangan letak, sebab nanti ada kesimpulan yang bilang, misalnya kita mengambil perkataan Imam Anu, salah satu imam, hanya bilang lebih baik mana Al-Quran sama imam, sama perkataan imam. Ini adalah tempat yang paling bagus guys ya buat sekolah. Kita lihat tuh, lihat kan, bagus kan? Nah ini tempat makannya. Masjid. Lagi di masjid guys. Oke, kita lanjutkan. Ini pakai phone kamera di rakitkan ya guys. Udah dengan Al-Quran dan Sunnah betul. Ya. Sekarang Imam Syafi'i Ini bisa dikendalikan loh, itu kan? menyimpulkan hukum dari Al-Quran apa dari hadis sama bukan? Kan dari Al-Quran dan hadis disimpulkan, ada istinbatul hukmi. Ya jangan kaget. Kalau kita belum sampai mampu mentafsirkan, ambil perkataan Jalan ulama. dari situ tuh, dari pintu putih, maju lurus ke dalam sini. Shoot.
sampai situ. Tapi lurus ini. Wasarul umur muhdatsati. Gimana sih kamu? Ini jangan pencet-pencet. Perkara ada yang di Nah, begini. Dari pintu putih. Ngadepnya ke sini ya, ngadepnya ke dalam masjid. Dari pintu putih maju masuk ke dalam masjid lurus lewatin yang perempuan sini. Berhenti di tengah-tengah situ. Ya. Ana aula bi kulli mukmin. Aku lebih berhak setiap orang mukmin daripada dirinya. Waman barokama fali ahli. Siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan utang maka untuk keluarganya. Jadi orang yang mau meninggal dunia atau akan meninggalkan dunia, dia ada warisan hartanya, maka itu buat keluarganya. Jangan semuanya diberikan kepada Baitul Mal atau masjid. Karena pernah terjadi sama Salman Al-Farisi. Ketika akan meninggal, sebelum meninggal, itu harta udah dibagi-bagiin semua. Ditanya, keluargamu udah belum? Istrimu belum? Udah belum? Anak-anakmu udah belum? Belum, bagi-bagi dulu. Ini berarti apa? Warisan itu untuk keluarga. Kalau mantu mah belakangan, ada double. Keluarga disuruh. Nah, disebut di sini ahli keluarganya, ahli warisnya. Kemudian siapa yang meninggalkan utang? Wa man taraka dainan. Siapa yang ninggalin utang? Ini utang. Maka diserahkan, atau utang atau keluarga, maka usahanya diserahkan kepada Allah. Utangnya menjadi tanggunganku. Jadi di zaman Nabi itu yang masih punya utang masih dijamin sama Rasul. Tapi setelah itu apa? Pernah terjadi suatu ketika ada sahabat mau disolatin jenazah. Ketika akan mau disolatin jenazah,